Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan topik mengenai perilaku sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan basic pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama, ada kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya, sebagaimana disebutkan di atas, adalah sumber daya manusia strategis yang memberikan nilai tambah sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection. A. Ada persiapan. Dalam proses persiapan, dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Setelah itu, ada rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini, diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan. Yang C, seleksi tenaga kerja atau selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah menerima daftar riwayat hidup atau CV milik pelamar. Kemudian, dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja atau interview, dan proses seleksi lainnya. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan yang tingkat rendah maupun yang tingkat tinggi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin, dan pengembangan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, serta kepribadian. Setelah itu, mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Pemeliharaan sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak mengalami gangguan selama melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Faktor yang mendorong perlunya perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia merupakan modal utama perusahaan yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Dan sumber daya manusia adalah manusia yang biasa yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi dari perasaan yang mudah berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar. Sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan perusahaan akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, merosotnya loyalitas, dan prestasi yang bersangkutan. Kegiatan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan melakukan sasaran utama, yaitu tetap bertahannya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sumber daya manusia akan terdorong tetap bekerja, memberikan tenaganya, kemampuannya, pikirannya, dan waktunya bagi perusahaan. Kegiatan pemeliharaan sumber daya manusia secara rinci untuk meningkatkan loyalitas sumber daya manusia terhadap perusahaan, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja, meningkatkan semangat dan kegairahan kerja, meningkatkan rasa aman, bangga, dan ketenangan jiwa sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia, menurunkan tingkat kemungkinan sumber daya manusia, menurunkan tingkat turnover sumber daya manusia, dan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kebersamaan. Penyusunan program kerja ini harus didasarkan pada kondisi nyata yang terdapat dalam perusahaan dan kemungkinan masa datang yang akan dihadapi. Pada dasarnya, pemeliharaan dilakukan perusahaan dapat dilakukan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pemeliharaan SDM yang bersifat ekonomis, yang kedua, pemeliharaan SDM yang bersifat penyediaan fasilitas, dan yang ketiga, pemeliharaan SDM yang berupa pemberian pelayanan.